Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai infeksi terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infections. Nah, video kali ini dibuat guna memenuhi syarat tugas pelatihan teknis instruksional atau pekerti dalam materi koneksi media pembelajaran dengan media lainnya seperti YouTube. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu konsep infeksi, rantai penularan penyakit infeksi, jenis-jenis healthcare associated infection, faktor-faktor risikonya, serta pencegahan dan pengetahuan healthcare associated infection. Infeksi terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infection adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang. Juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun kriteria infeksi nosokomial atau healthcare associated infection adalah ciri-cirinya pada waktu pasien mulai dirawat di rumah sakit tidak didapatkan tanda klinis infeksi tersebut. Selanjutnya, pada waktu pasien mulai dirawat di rumah sakit tidak sedang dalam masa inkubasi infeksi tersebut. Nah, tanda klinis infeksi tersebut baru timbul sekurang-kurangnya 48 jam sejak mulai perawatan dan infeksi tersebut bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya. Rantai infeksi atau chain of infection merupakan rangkaian yang harus ada untuk menimbulkan infeksi. Dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi dengan efektif, perlu dipahami secara cermat rantai infeksi. Kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh 6 komponen rantai penularan. 6 komponen rantai penularan yaitu yang pertama agen infeksi, adanya reservoir, tempat keluar atau portal of exit, cara penularan, tempat masuk, dan penjamu rentan. Nah, apabila satu mata rantai diputus atau dihilangkan, maka penularan infeksi dapat dicegah atau dihentikan. Nah, ada beberapa jenis infeksi nosokomial di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah ventilator associated pneumonia, yang kedua adalah infeksi aliran darah, infeksi saluran kemih, dan infeksi daerah operasi. Oke, yang pertama adalah VAP atau Ventilator Associated Pneumonia. Dia ini merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik, baik pipa endotrakeal maupun trakeostomi. Selanjutnya ada namanya infeksi aliran darah. Infeksi aliran darah ini bisa terjadi pada pasien yang menggunakan alat sentra intravaskuler atau CVC lain setelah 48 jam dan ditemukan tanda atau gejala infeksi yang dibuktikan dengan hasil kultur positif bakteri patogen yang tidak berhubungan dengan infeksi pada organ tubuh yang lain dan bukan infeksi sekunder. Yang ketiga adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Ini didiagnosa apabila urin kateter terpasang lebih dari sama dengan 48 jam dan ditemukan gejala klinis seperti demam, sakit pada suprapubik dan nyeri pada sudut costovertebra. Di samping itu ditemukan kultur urin positif. Nilainya itu lebih dari sama dengan 105 colony forming unit. Nah, dengan 1 atau 2 jenis mikroorganisme dan nitrit atau leukosit esterase positif dengan carik celup. Yang keempat, ada infeksi daerah operasi IDO atau surgical site infections. Nah, ini adalah infeksi yang terjadi pada tempat atau daerah insisi akibat suatu tindakan pembedahan yang didapatkan dalam 30 hari setelah operasi pada luka terbuka atau tertutup. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor risiko infeksi nosokomial atau healthcare associated infection. Yang pertama itu umur, status imun yang rendah, gangguan interupsi barrier anatomi, implantasi benda asing, atau perubahan mikroflora normal.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.